Baru mendarat lagi nih cuy, cuan dari aplikasi pinjol yang belum banyak orang ketahui ini. Dan pastinya tampilannya baru banget, pencairannya juga banyak. Buruan kalian gaskan, mumpung nggak pilih-pilih untuk pengajuannya. Mau kalian data baru, data lama, ataupun data yang sudah berkali-kali meminjam, itu bisa untuk pencairan. Apalagi saat ini dia lagi mencari nasabah yang banyak ya. Buruan kalian gaskan, mumpung lagi baik hati sebelum diborong oleh para pinjoler, joki, dan juga para joki ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya ya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Dan pastinya tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pencairan kalian ataupun pengajuan kalian di pinjol-pinjol, entah itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal? Apakah udah pada dapat jackpot semuanya, atau mungkin udah pada cair, atau mungkin masih ngegantung dan bahkan mungkin di auto ya? Karena memang untuk di pinjol legal itu memang gampang pencairannya, tetapi dokumen yang harus kita masukin juga agak sedikit ketat ketimbang di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal saat ini memang lagi banyak yang ditutup, namun tetap masih ada aja ya cuy untuk pinjol ilegal, nggak ada habis-habisnya. Gue juga heran ya, apalagi yang pinjol-pinjol ilegal beranak itu ya, kok nggak ditutup-tutup ya teman-teman. Dan semoga saja sih bisa ditutup biar yang pada punya peminjaman yang sudah galbay mungkin udah jatuh tempo auto dapat jackpot ya, dan lunas tanpa dibayar ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk di aplikasi ini kalian mungkin belum tahu terkait aplikasinya, dan di sini dia tampilannya baru banget, aplikasinya juga pencairannya banyak banget, dan belum banyak orang yang mengetahui kalau aplikasi ini ramai pencairan ya. Nah jadi sebelum digaskan oleh para joki dan para pinjolers ya, sikat aja cuy ya, mumpung lagi baik hati banget nih, siapa tahu juga kalian bisa ketiban duit cair ya. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa sebar data loh ya, dan sangat ringan banget untuk pembayarannya. Untuk tenornya juga nggak usah diragukan, lumayan tinggi sih. Namun ini disesuaikan dengan peminjaman kalian juga. Nggak mungkin kalian dapatnya 500.000 terus tenornya 2 bulan, nggak bakalan tuh ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.700.000 ya. Dan di sini untuk tenornya 14 hari, dan yang cair ke rekening gue ini adalah 1,5 ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini karena juga masih peminjam baru, jadi wajar sih dapat peminjaman 1,5, dan ini udah gede banget cuy. Banyak orang di luar sana yang hanya mendapatkan di bawah 1 juta ya teman-teman. Nah makanya kalau kalian misalkan dicairkan dengan 1,5, nggak usah ngomel-ngomel, itu udah besar ya cuy. Kecuali kalau misalkan kalian pengajuan kedua ataupun perawatan terus dapatnya 1,5, nah itu baru nggak masalah tuh kalian ngomel-ngomel ya. Soalnya kalau untuk perawatan di aplikasi ini memang tinggi banget ya teman-teman. Dan ya mungkin itu sudah dihitung juga sih dari tim auditnya. Kalau misalkan kalian udah perawatan berkali-kali terus dapatnya hanya 1,5, ya wajar saja ya cuy. Nah kemudian di sini untuk aplikasinya gua akan kembaliin pastinya sebelum jatuh tempo ataupun sebelum ataupun 3 hari sebelum jatuh tempo agar bisa untuk perawatan lagi ya. Dan lebih baik sih saran gue jangan digalbay cuy, soalnya beresiko banget ya. Apalagi ini berkaitan dengan data KTP kalian, soalnya di sini menggunakan data pribadi sendiri ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Find Plus. Dan untuk aplikasi Find Plus ini dia belum lama juga viral. Dulunya sih sempat viral, namun setelah beberapa bulan belakangan ini dia jarang melakukan pencairan ya. Dan kalau nggak salah ini ada beberapa aplikasi saudara seatapnya ya, namun gua kurang tahu. Kalau nggak salah dulu ada yang pernah bilang deh untuk saudara seatapnya ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, dan siapa tahu bisa kita gaskan juga, ataupun di saudara lainnya bisa ketiban cair ataupun aplikasi seatapnya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Fine Plus, pinjaman ringkas yang dideveloperi oleh PT Rezeki Bersama Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalian bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan terkait aplikasinya. Dan di sini untuk aplikasinya kalian bisa download melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun kalau kalian masih bingung, bisa juga melalui Google Play Store ya. Tinggal kalian ketikkan saja tuh ya. Namun untuk pengguna iPhone gua kurang tahu apakah ada di App Store atau enggak, soalnya banyak aplikasi pinjol itu nggak ada di App Store ya cuy. Nah makanya kalau memang kalian pengen mengajukan, saran gua sih menggunakan Android saja, soalnya banyak aplikasi pinjol yang kompatibel dengan handphone Android ya. Kalau untuk App Store sih masih jarang ya cuy. Adapun kalau ada itu biasanya yang besar-besar aja tuh cuy, seperti Aku Laku biasanya, kemudian Kredivo dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya memang masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Namun ini udah lumayan sih, 1 juta download dengan rating 4,5, hampir mencapai nilai maksimal dari rating aplikasi yaitu 5. Kemudian di sini 230 atau 293 ribu ulasan ya. Dan untuk brosur aplikasinya ini cukup menarik banget ya. Di sini kalian bisa lihat Fine Plus resmi berizin OJK di sini. Dan di sini ringkas, bersahabat, dan terpercaya, dan apalagi nih cuy, tersedia berbagai produk pilihan. Nah jadi di aplikasi ini bisa untuk peminjaman harian, bisa juga untuk peminjaman modal usaha. Namun biasanya untuk peminjaman modal usaha itu nggak sembarang orang bisa diberikan ya cuy. Nanti sudah beberapa kali meminjam ataupun yang ada notifikasi dari aplikasinya ya, dan mereka menilai dari sistem juga cuy, nggak asal-asalan memberikan kita peminjaman untuk modal usaha ya. Namun saran gua sih kalau memang kalian nggak butuh-butuh banget untuk peminjaman yang gede ya, nggak usah dikejar untuk limitnya ya cuy. Soalnya nanti kalian yang kesusahan sendiri kalau nggak bisa membayar cuy ya, karena di sini nggak bakalan bisa untuk digalbay. Soalnya di sini dia sudah legal OJK dan pastinya ini ada DC lapangannya, walaupun gua nggak tahu DC lapangannya ini ada di mana saja, namun kayaknya ini ada di beberapa Jabodetabek ya. Kalau di luar Jabodetabek gua kurang tahu. Kalau yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing. Selanjutnya di sini, nah ini pinjaman usaha yang gua maksud cuy ya, 10 juta ya. Dan di sini pengisian data yang mudah, hanya informasi pribadi, kontak, dan ntar gua akan bahas reminder otomatis, dan sini cara pembayarannya beragam ya. Oke, selanjutnya di sini buat kalian yang baru ingin meminjam, sebaiknya baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini agar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum mengajukan di aplikasi ini ya. Nah, selanjutnya di sini masih banyak lagi tuh cuy ya. Kemudian untuk detail aplikasinya, untuk aplikasi ini dia memiliki produk peminjaman nominalnya 500.000 hingga dengan 2.400.000. Kemudian bunganya mulai dari 0,1% untuk peminjaman usaha mikro dan 0,2% untuk peminjaman harian. Bunga tahunan tertinggi APR-nya adalah 24% per tahun, biaya layanan yang kompetitif mulai dari 0,21%, tenor dari 91 hari hingga dengan 120 hari. Adapun untuk contoh simulasinya bisa kalian cek saja di bawah sini. Selanjutnya di sini ada nomor telepon, email, dan lain-lain. Selanjutnya untuk tanggal rilisnya, di sini dia dirilis sejak 29 Mei 2019 ya, jadi udah lama banget. Selanjutnya untuk yang diakses ini pastikan hanya kamera dan lokasi doang. Kalau ada aplikasi pinjol yang legal, maksud gue di sini pure pinjol ya, jadi bukan aplikasi marketplace ataupun produk KTA. Nah itu kalau dia mengakses data kontak, media, dan lain-lain, itu wajib kalian cek di website OJK cuy, karena itu biasanya hanya pinjol ilegal saja. Namun ada beberapa juga aplikasi pinjol yang seperti Aku Laku itu bisa mengakses data kontak, media, dan lain-lain. Namun itu bukan aplikasi pure pinjol, dia lebih ke aplikasi marketplace, walaupun memang dia mempunyai produk untuk peminjaman ya. Nah, dan kalau kalian cek Aku Laku di Otoritas Jasa Keuangan, daftar aplikasinya itu nggak ada ya, sama dengan aplikasi Tunaiku itu juga nggak ada cuy. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ya, untuk aplikasinya langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Fine Plus, ini seperti ini ya teman-teman, dan sini ada perjanjian layanan pengguna dan semuanya kalian bisa lihat. Di sini ada definisi, baca terlebih dahulu satu persatu, ini memang agak cukup repot ya. Nah, sini kalian tekan setuju, baca scroll saja sampai di bawah setuju, dan sini kalian harus masukkan nomor telepon terlebih dahulu untuk mendaftar baru ya.
Oke, selanjutnya di sini kita sudah masuk ya teman-teman, dan di sini nanti sebelum kalian masuk itu akan diminta untuk kode OTP-nya. Nah, untuk peminjaman maksimal itu yang bisa kita dapatkan 5 juta rupiah, namun nggak serta-merta kita langsung dapat 5 juta dalam sekali pengajuan ya. Apalagi yang menggunakan KTP dan rekening doang ya. Itu biasanya sih maksimal 1.500.000 ya, sama seperti gua. Namun kalau kalian memang mengincar limit tinggi 2 juta, 3 juta ya, perbanyak data kalian, dokumen kalian, lengkapi ya semuanya. Dan di sini ajukan sekarang ya, bisa kalian tekan saja untuk pengisiannya. Dan di sini ada informasi pribadi, informasi kontak, informasi KTP, verifikasi wajah, dan informasi kartu bank ya. Di sini gua coba ngulik saja sedikit ya teman-teman, karena di sini harus menggunakan data pribadi ya. Jadi gua nggak bisa memperlihatkan akun asli gua ya. Nah, di sini informasi pribadinya kalian harus izinkan terlebih dahulu. Untuk informasi pribadi hanya gini doang ya. Status perkawinan, kemudian nama ibu, kemudian tingkat pendidikan, agama, pekerjaan, nama perusahaan. Nama perusahaan ini bisa kalian ganti dengan nama pekerjaan kalian. Mungkin kalian bekerjanya di bengkel ataupun di warung kopi atau gimana ya. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian sesuaikan. Selanjutnya di sini ada informasi kontak. Untuk kontak daruratnya dia hanya meminta 2 saja cuy. Saran gue sih kalian bisa masukin kontak orang rumah kalian saja ya, ataupun teman kalian yang memang kalian kenal dekat banget. Namun sebelum kalian masukkan, pastikan kalian beritahu dulu ke orang-orang yang akan kalian masukkan kontak daruratnya. Soalnya kalau misalkan kalian nggak beritahu, terus mereka ditelepon tim auditnya dan nggak tahu sama sekali terkait pengajuan kalian, dan bahkan nggak tahu apa yang kalian isikan, itu bakalan di autol. Apalagi kalau misalkan kalian memasukkan kontak fake ya. Nah, itu nggak menunggu lama, langsung di auto. Soalnya ini bukan pinjol legal ya. Dan kalau memang kalian mempunyai 2 nomor telepon ataupun 3, ya saran gue masukin itu aja. Yang penting jangan kalian masukin nomor pengajuan kalian ataupun nopeng kalian di nomor kondar ini ya. Nah, namun ini bersifat random cuy, nggak serta-merta, nggak semuanya bisa ditelepon di kondar, kadang juga di nopeng, ataupun kadang hanya di miss call dan lain-lain ya. Yang jelas pastinya akan ada satu nomor telepon yang dikontak langsung oleh tim auditnya ya. Nah, di sini ada informasi KTP, informasi KTP-nya seperti ini ya. Contohnya ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh ya teman-teman. Namun di sini, nah ini contohnya hanya gini doang ya. Kalau kalian yang sering ditolak dalam verifikasi data KTP, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP ya. Situ gua udah jabarkan lebih lengkap banget dan sudah jelas banget ya. Dan biasanya sih nggak ada di aplikasi pinjolnya langsung ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ke verifikasi wajahnya. Apakah bisa masuk? Kayaknya nggak ya. Untuk verifikasi wajahnya ini sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya, nggak ada ribet ya. Dan pastinya ya ikuti saja aturan dari mereka. Soalnya untuk informasi kartu bank, untuk pencairan yang paling cepat di aplikasi ini itu bisa menggunakan Bank BRI dan juga Bank BNI. Namun kalau untuk pengguna Dana, gua kurang tahu ya teman-teman, apakah udah ada di versi terbarunya atau belum. Soalnya kayaknya ada versi terbaru lagi nih ya dari aplikasi ini. Namun di pengajuan gua kemarin itu gua belum download ya. Kalau ini versi terbaru nih, namun gua nggak bisa masuk karena di sini gua nggak bisa memperlihatkan data-data pribadi. Nanti kalian bisa cek saja. Tetapi sih kalau menurut gua, kalau ada e-wallet, waduh itu gampang banget tuh cuy untuk pencairannya. Soalnya dia nggak menunggu lama dan untuk verifikasinya otomatis ya cuy. Kalau misalkan seperti Dana ataupun GoPay, OVO dan lain-lain ya. Nah, dan di sini ada pinjaman usaha juga cuy. Ini yang gue bilang peminjamannya maksimal itu 400 juta rupiah. Namun nggak serta-merta bisa dapat seperti ini cuy. Bahkan orang-orang yang sudah berkali-kali mengajukan itu biasanya belum dapat yang peminjaman ini cuy. Tergantung dari penilaian tim auditnya ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Fine Plus. Dan untuk kalian yang pengen mengajukan, ajukan di pagi hari saja, soalnya untuk menghindari penumpukan pengajuan yang banyak dari orang-orang ya. Dan juga kalau kalian yang melakukan pengajuan di sore hari, saran gua sih nggak usah ditunggu ya, tunggu aja besoknya ya cuy. Soalnya itu akan ditinjaunya besok harinya ya cuy. Nah, dan mungkin kalau kalian masih bingung terkait aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!